Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, nikmat yang sangat agung. Tak kala seseorang diberikan kesempatan talabul ilmi menuntut ilmu agama, berarti di sana ada perbaikan, penghambaan diri kepada Allah dan penghambaan dan muamalah kepada manusia. Karena seseorang apabila jauh dari talabul ilmi, maka kerancuan, syubhat, bisikan syaitan akan senantiasa mengiringinya. Apalagi zaman yang penuh dengan fitnah, media sosial yang siang malam bergentayangan, merusak akidah, merusak manhaj kita. Maka jika segala apa yang kita dapati tidak dikembalikan kepada mansa'ul awal atau masdarul awal, yaitu sumber yang pertama, yaitu Al-Quran dan hadis, maka niscaya kita akan kelabakan menghadapi gelombang-gelombang kerancuan pemikiran. Sementara kata Rasulullah SAW, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka pasti dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Solusi dan jalan keluarnya adalah tamassak, berpegang teguh dengan sumber dua mata air yang jernih, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mana Rasulullah bersabda tentangnya, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati." Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling terbaik setelah Al-Quran Al-Karim. Karena Imam Bukhari tidaklah memasukkan hadis ke dalam kitab ini kecuali dia pilih-pilih dari 120.000 hafalannya atau 200.000 hafalannya, hafalan hadisnya, dia sari menjadi sekitar 7.000 hadis. Dan tidaklah dia meletakkan satu hadis di dalamnya kecuali dia sholat istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan pilihan yang terbaik. Sementara kita sholat istikharah tak kala mau menikah, tak kala mau milih akhwat, baru kita sholat istikharah. Itu pun kita memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala agar sineng itulah pilihan kita. Bukan meminta pilihan, tapi harus, ya Allah itu saja, ya Allah itu sudah yang terbaik. Seakan-akan dia mengetahui akibatul umur, yaitu perkara yang baik yang akan datang. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-112, masih dalam Kitabatul Ilmi, yaitu penulisan ilmu, di mana da'bu talabil ilmi wa ahlil ilmi, kebiasaan orang-orang penuntut ilmu di zaman dulu, yaitu menulis apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan, baik itu dari Al-Quran, hadis, ataukah penjelasan ulama yang menjelaskan kepadanya. Ada pula yang dia hanya berpatokan pada hafalan, dia dengar saja. Apa yang dia dengar dia hafal semua. Nah, sebagian penuntut ilmu zaman ini semuanya dobtu al-hifz, yaitu berpegang pada kekuatan hafalan, bukan dobtul kitabah. Haddasana Abu Nuaim. Haddasana Abu Nuaim, namanya adalah Al-Fadlu ibnu Dukain. Qala haddasana Syaiban an Yahya ibnu Katsir an Abi Salamah
an Abi Hurairah anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laisin ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu. Kita tahu bersama bahwa Mekah itu dinamakan kota haram. Kenapa? Karena dilarang diadakannya peperangan, pembunuhan di dalamnya. Nah, ketika Rasulullah SAW membuka Fathul Mekah tanpa ada peperangan, nah di sini ada dua kabilah berperang, dan kabilah Khuza'ah membunuh seorang pemuda dari Bani Lais, kabilah Bani Lais. Dan ini Fathul Mekah, sehingga Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka bahwa innallaha habasa an Makkata al-qatla awil fila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan atau melarang adanya peperangan, pertumpahan darah di kota Mekah. Di sini ada rawi yang syak, ragu apakah sabda Rasulullah di sini al-qatla atau al-fil. Yang kedua-duanya dilarang. Kita tahu bahwa kisah Abraha, itu seorang raja Habasya yang datang dari Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Belum sempat masuk Mekah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil. Diturunkan satu surah full, yaitu surah apa? Surah Al-Fil. Qala Abu Abdillahi kada qala Abu Nuaim. Demikianlah yang dikatakan Abu Nuaim, syak, ada keraguan. Wa ja'aluhu anis syakil fil, dia ragu tentang fil, apakah fil ataukah al-qatlah. Wa ghairuhu yaqulu al-fil, selain Abu Nuaim mengatakan bahwa yang disebutkan Rasulullah di situ adalah al-fil, gajah, pasukan bergajah. Wa sallatu alaihim Rasulullahi wal mu'minin ala wa innaha la tahillu li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di. Tidak halal oleh untuk orang-orang sebelumku dan orang-orang setelahku, kata Rasulullah. Itu apa? Pembunuhan dan pertumpahan darah di kota Mekah. Ala wa inna halat li sa'ah. Dan sesungguhnya ada pengecualian, yaitu 1 jam. Ketika Rasulullah masuk, ada orang yang dicari-cari oleh Rasulullah yang sedang bergantung di Ka'bah, di kiswa Ka'bah. Itu 1 orang itu saja yang dibunuh. Setelah itu diangkat lagi kebolehan tersebut. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haramun la yukhtalu syaukuha wa la yubdadu syajaruha. Tidak boleh pula duri-duri atau tumbuh-tumbuhan yang ada di kota haram dicabut. Wala tulqatu saqituha illa limunshidin, dan tidak boleh mengambil barang temuan yang didapati di kota Mekah kecuali untuk diumumkan. Jadi dalam kitab fikih namanya ada luqatah, barang temuan. Jadi kalau kita menemukan barang, Pak, apakah di kota Mekah atau di luar kota Mekah, dapat gitu dompet isinya 1 juta. Biasanya orang kalau dapat uang pusing-pusing ngumumin lagi, ya udah sumbangin aja sudah ke masjid, ya kan, masukkan ke kotak amal. Nah, ini salah. Seharusnya dia umumin di tempat dia dapat dompet tersebut. Telah ditemukan dompet, ya kan? Dia umumkan selama 1 tahun. Telah ditemukan dompet. Jangan dia sebutkan warna ini, uangnya ini, ada gambar-gambarnya, ciri-cirinya tertentu ini. Jangan. Kenapa? Karena mungkin nanti Pak Joko yang datang. Ini apa namanya? Ini dompet saya. Ya Pak Joko. Nah, memungkinkan orang lain datang apa? Ngaku. Jadi sebutkan saja telah ditemukan dompet. Nah, kalau orang nanti datang benar dia punya dompet tersebut, dia akan sebutkan ciri-cirinya. Dompetnya hari ini Pak, KTP-nya ada, ATM-nya ada di dalam, uangnya sekian. Nah, sudah serahkan. Ustaz, sudah diumumkan selama setahun, bahkan hancur-hancuran sudah papan pengumumannya itu. Gimana ini? Nah, uang tersebut tadi
digunakan, dipakai, dibelanjakan gitu. Suatu saat nanti datang orangnya, maka dikasih. Jadi jadi wadi'ah, dia titipan sementara. Begitu datang orangnya, dikasih uang tersebut, digantikan. Terus kalau nggak datang-datang Ustaz, ya sudah, antum manfaatkan saja. Nah, kalau sekiranya yang ditemukan itu tidak bernilai, ya tidak bernilai di hadapan manusia, mungkin 500 perak mungkin atau 1000, kira-kira masih dicari nggak kalau 1000? Ada nemu uang koin 1000 gitu? Nah, biasanya nggak dicari kan? Ya sudah, belikan permen, dimakan. Faman kutila fahuwa bi khairin nadharaini imma ayyuqala wa imma ayyuqada ahlul qatili. Apabila ada yang dibunuh baik di Mekah maupun di luar Mekah, maka keluarga yang dibunuh tadi, keluarganya, dia memiliki di sini disebutkan 2, di tempat yang lain ada 3, yaitu 3 pilihan. Pertama kisos, yang kedua diat 100 ekor onta, yang ketiga al-afu, dimaafkan. Nah, ini kalau Kalau membunuhnya itu sengaja. Memang dia ambil pisau, dia bunuh. Dan dia menggunakan alat yang biasa untuk dipakai membunuh. Nah, ini. Tapi kalau dia sedang belajar main panah gitu, ada orang lewat kena kepalanya, maka nanti dia tidak dikisos. Kenapa? Karena dia tidak sengaja membunuh. Faja'a rajulun min ahlil Yaman. Lalu datang pemuda dari ahlu Yaman, dari orang Yaman, dari negeri Yaman. Faqala uktub li ya Rasulullah. Tulislah kepadaku wahai Rasulullah. Apa yang dia minta untuk dituliskan? Yaitu ceramah Rasulullah tadi itu. Faqala uktubu li abi fulan. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan Abu Fulan ini. Yang dalam riwayat yang disebutkan Abu Syah. Namanya ini adalah Abu Syah minal Yaman. Kenapa Rasulullah kira-kira Pak Joko menyuruh sahabat untuk menuliskan? Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah nggak pernah SD. Apa Iman? Kenapa kira-kira? Kok dia aja yang nulis? Kenapa disuruh sahabatnya nulis? Iya, yang pertama itu yang mumtaz itu, maksudnya Rasulullah atau Muhammad adalah nabi yang ummi, la yaktub wa la yaqra. Dia tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Faqala rajulun min Quraisy. Lalu ada seorang pemuda dari kalangan Quraisy meminta pengecualian. Dari apa ini pengecualian? Dari apa? Dari keumuman seluruh tanaman. Ya, seluruh tanaman tidak boleh dicabutkan. Di kota Mekah dilarang. Nah, ada seorang pemuda dari Quraisy berkata illa idkhir, kecuali tanaman idkhir, tanaman yang dia ada duri-durinya, yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk membuat pagar hewan ternaknya, dan biasa juga dibuat pagar rumahnya. Nah, ini fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina. Karena tanaman itu kami gunakan untuk rumah-rumah kami, memagari rumah-rumah kami. Wa kuburina, dan kuburan-kuburan kami. Faqala an-nabiyyu illa idkhira, kecuali idkhira, tanaman idkhir ini boleh dicabut oleh penduduk Mekah untuk digunakan sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat ini. Qala Abu Abdullah yuqadu bil qafi faqila li Abi Abdullah ayyu syai'in katabalahu.
qala kataba lahu hadhil khutbah. Nah, jadi yang dia minta untuk dituliskan adalah khutbah ini, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi syahid dalam bab ini adalah di mana Rasulullah memerintahkan menulis sahabat tersebut. Sehingga diambil faedah bolehnya atau sunnahnya kita menulis ilmu, apakah itu khutbah ataukah hadis ataukah yang lainnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah adalah Ali Al-Madini, seorang ulama yang sangat alim. Dia adalah guru Imam Bukhari dan sekaligus juga murid dari Sufyan ibnu Uyainah. Sampai Ibnu Uyainah mengatakan, ana aktsaru ata'allamu minhu mimma yata'allamu minni. Kata Sufyan ibnu Uyainah adalah Ali Al-Madini itu aku banyak belajar kepadanya, padahal aku ini gurunya katanya. Aku banyak belajar kepadanya daripada dia belajar kepadaku. An-Nasa'i, Imam Al-Nasa'i mengatakan bahwa ka'annahu khalaqahu Allahu lil hadis, seakan-akan Ali Al-Madini ini diciptakan untuk mengurusi hadis-hadis Rasulullah. Akan tetapi dia terjaring dengan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad, yaitu tentang mihnatu khalqil Quran. Jadi di zaman Imam Ahmad semua ulama-ulama diuji oleh pemimpin pada waktu itu. Sekarang kan pemimpin ngujinya pilih Pancasila atau Al-Quran kan ya. Dulu diuji dengan apa? Dengan kamu memilih Al-Quran makhluk atau Al-Quran bukan makhluk. Kalau kamu memilih Al-Quran makhluk, kamu selamat. Kalau enggak, saya bunuh kamu, bunuh di tempat. Nah, sekarang masih milih antara apa? Antara Pancasila dengan Al-Quran. Sehingga jadinya ASN atau apa? Pak Joko? Kalau pilih Al-Quran jadinya apa? Jadinya dipecat. Nah, banyak ulama yang yang berusaha untuk berhilah. Di antara Imam Syafi'i berhilah mengatakan Al-Quran, Injil, ngangkat jari jemarinya gini. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, kulluha Al-Quran. Seluruhnya makhluk. Seluruhnya makhluk. Berhilah. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i jari jemarinya ini, bukan Al-Quran. Ya kan? Akhirnya selamat Imam Syafi'i. Imam Ahmad tetap bertahan dengan apa? Dengan keyakinannya meskipun dia dipenjara sampai 30 tahun. Dicambuk siang dan malam, dirantai kakinya, mempertahankan akidah ahlu sunnahnya, yaitu apa? Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ketika sampai kepada imam ini, Ali Al-Madini ini, dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga dicelah oleh ulama-ulama yang lain. Akan tetapi di akhir-akhir hidupnya, dia bertobat dan kembali kepada akidah ahlu sunnah bahwa Al-Quran adalah ghairu makhluk, bukan makhluk. Kita belum sampai pada fitnah atau musibah yang seperti itu. Mudahan saja sampai gak Pak Joko? Ngangkat pedang sudah ya, ngangkat mandau. Qala haddatsana Sufyan. Jadi kalau sekiranya ada di tobaqoh yang kedua dari Sahih Bukhari mengatakan Sufyan, maka pasti Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Al-Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Qala haddatsana Amru ibnu Dinar. Qala akhbarani Wahbun ibnu Munabbihin ibnu Kamilin an akhihi, dari saudaranya. Saudaranya di sini adalah Hammam ibnu Munabbih. Qala sami'tu Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Jadi nama asli Abu Hurairah itu mukhtalafun, diperselisihkan.
sampai 20 pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Yang paling sahih namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Yaqulu, di sini bukan hadis Rasulullah ya, tapi perkataan Abu Hurairah. Jadi apa yang disandarkan kepada sahabat namanya maktu, namanya afwan mauquf, wa ma udifa lis sahabi mauquf. Ma min ashabin nabi, ini perkataan Abu Hurairah, tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun yang paling banyak hadisnya daripada aku. Kenapa demikian? Nanti disebutkan alasannya, ada dia sebutkan sendiri. Karena dia Pak adalah orang yang tidak ada kegiatan yang lain kecuali mulazamah, kecuali menyertai Nabi dimanapun Nabi berada. Begitu Nabi keluar langsung disertai oleh Abu Hurairah. Sehingga dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, 6.000 lebih diriwayatkan hadis. Nah, disebutkan nanti dalam hadis berikutnya bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis karena dia sibuk belajar, sibuk menghafal, kayak anak pesantren lah, ya, anak pesantren 3 tahun siang malam dia belajar kan. Beda dengan kita puluhan tahun, satu hadis pun kita nggak hafal-hafal. Kenapa? Karena kita sibuk bekerja, datang ke majelis taklim di sisa-sisa waktu kita di saat kita sudah lelah dengan kesibukan dunia, sehingga pelajaran alhamdulillah kalau ada yang nyantol, kalau enggak dia mantul masuk kanan keluar kanan. Nah, jadi dia nyantri hanya 3 tahun Abu Hurairah ini. Masuk Islam dia sudah tua. Kemudian dia hijrah dari Yaman menuju Madinah tanpa ada perbekalan sama sekali, sehingga dia termasuk sahabat ashabus sufah yang tinggal di emperan-emperan masjid, nggak bawa kompor, nggak bawa panci, nggak bawa apa-apa. Nggak ada pula dia nyebarin donasi. Untuk apa? Untuk dibantu. Nggak ada. Siapa yang memberikan makanan ya dimakan, nggak ada makanan sampai kadang 7 hari nggak makan. Untuk apa? Untuk belajar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ma kana min Abdullah bin Amrin ibn al-As. Hanya saja Abdullah bin Amr bin As, fa innahu kana yaktubu. Dia adalah sahabat yang sering mencatat hadis Rasulullah. Wala aktubu, sementara aku tidak menulis. Jadi Abu Hurairah diberikan kemampuan, dia memiliki hafalan yang sangat kuat. Karena pernah didoakan oleh Rasulullah tentang hafalannya. Sehingga setiap dia mendengar, dia tidak pernah tidak pernah lupa. Kalau Pak Joko gimana? Sama ya? Taba'ahu Ma'marun an Hammamin an Abi Hurairah. Nah, ini pembahasan tentang mustalahul hadis. Taba'a atau mutaba'ah gambarannya seperti ini. Taruhlah saya seorang rawi, seorang ahlul hadis, ya kan? Antum adalah murid-murid. Saya menyampaikan hadis tentang man akala salome dakhalal jannah. Siapa makan salome pasti masuk surga. Ya kan? Kemudian setelah itu saya meninggal dunia. Pak Joko menyampaikan hadis juga kepada murid-muridnya tentang hadis tadi. Nah, Pak Iman juga menyampaikan Haddasani Burhan, hadis yang tadi kan ya. Yang duluan meriwayatkan Pak Joko. Kemudian Pak Iman mutaba'ah, menyertai dalam periwayatan. Dia satu jalur, satu guru istilahnya. Meskipun nanti yang meriwayatkan dari Pak Iman beda-beda kan ya. Meriwayatkan juga dari Pak Joko beda-beda. Makanya terkadang satu hadis itu bisa dihitung ratusan bahkan ribuan jalan. Coba bayangkan Pak, satu yang meriwayatkan kepada 10 orang.
10 orang nanti ini menyampaikan lagi kepada yang lain, turun menurun terus. Karena keistimewaan agama kita adalah sanad ini, rentetan sanad ini. Sehingga seseorang tidak boleh ngomong sembarangan kecuali akan diperiksa sanad-sanadnya atau rawi-rawinya. Pernah berdusta sekali saja rawi tersebut, seumur-umur dia tidak pernah diriwayatkan hadisnya. Jangankan berdusta kepada orang lain, berdusta kepada ayam saja, manggil ayam cuk 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 gitu. Sementara tidak ada makanan di tangannya, maka ini tidak diambil periwayatannya. Apalagi kalau dia buat hadis palsu. Wah, bertobat dia dari kelakuannya itu pun tidak diterima hadisnya. Agama kita sangat terjaga. Wa inna lahu lahafidun, kata Allah, dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, di sini menjadi syahid di sini yaitu Abu Hurairah menceritakan bahwa ada kebiasaan sahabat menulis hadis. Siapa di sahabat di sini? Yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, menulis hadis Rasulullah. Haddasana qala al-Imam al-Bukhari haddasana Yahya ibn Sulaiman qala haddasani ibnu Wahbin ay Abdullah ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus ibnu Yazid al-Aili an ibni Shihab ini namanya Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab az-Zuhri, seorang midarul hadis, menjadi poros hadis, pengambilan periwayatan dari ulama-ulama hadis. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an ibni Abbas ay Abdullah ibnu Abbas qala lamma ishtadda bin nabi waj'uhu, takala Nabi SAW bersangatan sakit yang menyebabkan dia meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW pernah diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Racun itu sangat membekas di dalam tubuh Rasulullah SAW sehingga dia wafat dengan sebab apa? Dengan sebab racun tersebut. Nah, tatkala Rasulullah mengalami sakit yang sangat parah, dia menyempatkan diri berkata, "I'tuni bi kitabin aktubu lakum." Datangkanlah kepadaku kitab yang aku tulis untuk kalian. Ini menjadi syahid atau dalil untuk bab ini tentang bolehnya menulis, mencatat hadis atau yang lainnya. Kitaban la tadillu ba'dahu, suatu kitab yang kalian jadikan pegangan dan kalian tidak akan sesat setelahnya. Qala Umar, kemudian Umar bin Khattab berkata, innan nabiyya ghalabahul waj'u, sesungguhnya Nabi SAW sangat bersangatan sakit yang dia alami. Wa indana, sementara di sisi kami hanya ada kitabullah, hasbuna, yang kami merasa cukup dengannya. Jadi seseorang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, pasti dia sesat, pasti dia menyimpang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini, fakhtalafu, dia berselisih. Ada orang tuh yang dia nggak mau repot-repot, kan hadis ada yang doif, ada yang hasan, ada yang maudhu, ada yang mungkar dan yang lainnya, repot-repot megang hadis, megang Al-Quran aja. Nah, ini adalah syubhat yang dilemparkan kepada kita bahwa benar memang hadis Al-Quran itu mutawatir secara periwayatan tanpa ada keraguan Al-Quran itu. Akan tetapi seseorang itu tidak bisa beribadah kalau dengan Al-Quran saja.
Coba Pak, tunjukkan kepada saya mana ayat yang menjelaskan tentang sholat maghrib yang kita lakukan tadi. Ada 3 rakaat. Mana dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran tentang sholat isya 4 rakaat? Enggak ada. Bacaan-bacaan yang kita baca itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita mengeluarkan zakat harta, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran ukurannya berapa yang dikeluarkannya. Makanya di Indonesia ini ada kelompok namanya Al-Quraniyun, orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Maka Rasulullah SAW datang mubayyin sebagai penjelas terhadap apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala mengisyarahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah, dan apa saja yang dia larang maka tinggalkanlah. Fahtalafu, lalu mereka berselisih. Nah, ini Umar bin Khattab menceritakan bahwa orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, mencukupkan dengan Al-Quran, pasti berselisih. Wa qasural laghatu, dan banyak kesalahannya. Qala qumu anni wala yanbaghi indi tanazu, dan tidak sepantasnya ada perselisihan di sisiku. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqulu innar raziyata kullu raziya ma hala baina rasulihi wa baina kitabihi. Sesungguhnya kata Abdullah bin Abbas, innar raziyah, raziyah di situ diterjemahkan apa? Musibah ya. Nah, sesungguhnya musibah, seluruh musibah, di antara musibah yang paling terbesar, mahala baina Rasulillah wa baina kitabihi. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah adalah mubayyin, ya kan? Tak kala Rasulullah SAW meninggal dunia, berarti mubayyinnya juga sudah meninggal. Yang ada hanya Al-Quran. Tanpa kita pelajari hadis-hadis Rasulullah, maka kita akan menjadi apa? Menjadi sesat. Sehingga pedoman kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. 2 hal ini tidak boleh terpisahkan. Harus senantiasa beriringan dan berbarengan, Al-Quran dan hadis. Kalau hadis tentunya hadis yang sahih dan hasan, karena ini adalah periwayatan yang makbul, yang diterima. Adapun hadis dhaif ini tidak tidak dipakai. Di antara hadis dhaif dan mungkar adalah melepas sendal di saat masuk ke dalam kuburan. Ini hadis yang mungkar dan dhaif dan tidak boleh diamalkan. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang ditanyakan Pak sebelum kita tutup. Nah, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.